A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Sayyidina Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ribatu yaumin, menjaga garis depan dalam sebuah peperangan, yaumin, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, berperang, berada di garis depan, berhadapan dengan musuh, niatnya untuk Allah semata, khairun, adalah lebih bagus, min alfi yaumin, dari 1000 hari, fima, di dalam apa, siwahu, selainnya minal manazil, dari tempat-tempat yang lain. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkanhu kepada hadis at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi, wa qala, dan berkata at-Tirmidzi, hadisu hasan sahih, hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berperang di jalan Allah, berada di depan barisan pertama, berhadapan dengan musuh, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih bagus daripada berada di tempat lain, di selain perang, di selain jihad. Walaupun melakukan kegiatan-kegiatan yang juga ibadah, lebih bagus daripada 1000 hari melakukan ibadah di tempat yang lain. Ini keutamaan berperang dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, perang jihad fisabilillah. Wan Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadammana, menjamin Allah liman, kepada orang, kharaja, yang keluar, man, fi sabilihi, di jalannya Allah. Allah menjamin orang yang keluar di jalan, keluar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yukhrijuhu, tidak mengeluarkan. Ini la yukhriju apa la yakhruju ya? La yukhriju, kalau yukhriju tidak mengeluarkan, manhu, kepada sabil, illa, kecuali, jihadun fi sabili, berjihad di jalanku. Orang itu tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa imanun bi, dan hatinya itu beriman kepadaku, jihad sementara hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan kepada seluruh rasul-rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, maka adapun orang itu, alayya, atasku, dhaminun, menjamin, an udkhila, untuk aku masukkan, hu, akan man, akan orang yang keluar dari rumahnya berjalan di jalan Allah, masukkan kemana? Al jannata, ke surga. Orang yang keluar dari rumahnya untuk jihad, hatinya beriman kepada Allah dan membenarkan seluruh rasul-rasul Allah, maka Allah akan menjamin akan memasukkan orang itu ke surga. Atau urji'ah, aku akan kembalikan, hu, akan orang tersebut, akan man, ila manzilihi, ke rumahnya, alladzi, yang kharaja, keluar, man tersebut, minhu, dari alladzi, ya, aidnya kembali kepada alladzi, bima, dengan apa, nala, yang memperoleh man, min ajrin, dari pahala, aw ghanimatin, atau rampasan perang. Atau opsi yang kedua, Allah akan membuat orang itu selamat dari medan perang, dan orang itu kembali ke rumahnya dengan mendapatkan satu pahala, yang kedua mendapatkan harta rampasan perang. Jadi orang yang berjihad, hatinya beriman, membenarkan seluruh rasul-rasul Allah, satu, dia akan wafat dan pasti masuk surga, Allah itu menjamin. Yang kedua, atau ia selamat dari medan perang, pulang ke rumahnya mendapatkan pahala dan juga rampasan perang. Walladzi, demi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat nafsu Muhammadin, yang jiwa Nabi Muhammad
biyadihi di tangannya. Ini kata Nabi, demi Allah begitu ya. Ma min kalmin, tiada min kalmin dari luka yuklamu yang dilukai fi sabilillah di jalan Allah. Tidak ada luka yang disebabkan berperang di jalan Allah illa kecuali jaa datang luka itu yaumal kiamati pada hari kiamat kahaiatihi seperti keadaan luka yauma kulima pada waktu ia dilukai. Launuhu warnanya luka, launu damin warnanya darah, warihuhu dan aroma luka itu, aroma darah itu, rihu miskin adalah aromanya minyak misik. Jadi orang yang terluka pada hari kiamat, lukanya itu kelak pada hari kiamat itu akan seperti keadaan luka ketika berperang di jalan Allah. Enggak sembuh lukanya. Jadi saksi kelak pada hari kiamat. Termasuk juga warna darahnya. Yang berubah cuma aromanya. Darah orang yang berjihad kelak pada hari kiamat ditampilkan darahnya juga, tapi aromanya aroma minyak misik, minyak kasturi, minyak yang sangat luar biasa harumnya. Ini lagi Nabi Muhammad bersumpah, walladzi dan demi zat nafsu Muhammadin, jiwa Nabi Muhammad biadi di tangannya, demi Allah, laula andai kata tidak an ayyasuqa memberatkan alal muslimin atas orang-orang muslim, kata Nabi, andai kata tidak memberatkan terhadap orang-orang muslim, maka tentu aku tidak akan duduk khilafah syariatin di belakang pasukan perang. Tagzu yang berperang syariah itu fi sabilillah di jalan Allah abadan selamanya. Kata Nabi, andai kata tidak memberatkan kepada orang Islam, tentu saya tidak akan pernah ketinggalan. Artinya terus-menerus akan ikut syariah. Syariah itu pasukan perang yang jihad di jalan Allah. Syariah ini adalah pasukan perang yang jumlah pasukannya, yang jumlah personelnya maksimal 400 orang. Itu namanya syariah. Walakin akan tetapi la ajidu sa'atan, saya tidak mendapatkan keluasan. Tidak mendapatkan keluasan atau kemampuan. Fa'ahmiluhum, maka saya akan membawa mereka. La yajiduna sa'atan, dan mereka pun tidak mendapatkan keluasan. Artinya keluasan, Nabi tidak memiliki sekian banyak hal yang diperlukan oleh kaum muslimin untuk berperang. Peralatan perang, bekal-bekal perang. Nabi tidak punya itu. Sementara orang muslim sebagian itu juga tidak mendapatkan kemampuan untuk melengkapi perbekalan perang mereka, sehingga mereka itu tidak layak, tidak bisa untuk pergi berperang. Artinya apa? Nabi ingin ikut perang. Dan Nabi ingin memberikan seluruh alat perang, perbekalannya kepada kaum muslimin. Tapi Nabi tidak memiliki itu. Nah, orang muslim juga ingin ikut perang sebenarnya. Tapi mereka tidak memiliki perbekalan perang yang mencukupi. Wa yashukku, dan memberatkan alaihim kepada mereka, ayatakhallafu, mereka berada di belakang, tertinggal anni dariku. Artinya begini, Nabi kenapa kok tidak ikut berperang? Karena Nabi merasa kasihan juga kepada orang muslim yang ingin ikut berperang tapi tidak bisa ikut perang karena tidak punya bekal perang. Andai kata kemudian Nabi terus ikut berperang, Nabi kasihan kepada mereka yang juga ingin ikut berperang. Makanya Nabi di suatu waktu itu tidak ikut perang, agar yang tidak ikut perang karena tidak punya bekal itu kemudian merasa tidak galau hatinya ya, karena ada Nabi yang bersama mereka. Ini tanda kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, kepada umatnya. Walladzi nafsu Muhammadin, dan demi zat nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad biadi di tangannya, lawadittu wadda. Aku ingin an agzua berperang, kata Nabi ini. Saya ingin, Nabi bilang begini, saya ingin
an aghzuwa berperang fi sabilillah di jalan Allah. Fa'uqtalah maka aku terbunuh, summa aghzuwa kemudian saya berperang, kemudian fa'uqtalah terbunuh lagi, summa aghzuwa kemudian berperang, fa'uqtalah kemudian terbunuh lagi. Kemudian aku terbunuh, aku dibunuh. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini yang Muslim. Wa rawa al-Bukhari ba'dahu, dan meriwayatkan Imam Bukhari ba'dahu kepada sebagian hadis. Jadi Rasulullah itu sangat ingin berperang walaupun mati berkali-kali, wafat berkali-kali di medan perang, ingin juga bangkit untuk terus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-kalmu tadi itu ya, al-jarhu luka. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah ya. Ini Abu Hurairah apa ya? Ya, betul, dari Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min maklumin, tidak ada min maklumin dari orang yang terluka, yuklamu yang luka fisabilillah di jalan Allah, illa kecuali jaa datang luka itu yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa kalmuhu dan lukanya yudmi, adma yudmi terus mengalir darah, al-launu warnanya launu damin tetap warna darah, warrihu tetapi aromanya rihu miskin adalah aroma minyak kasturi. Jadi luka yang disebabkan berperang di jalan Allah kelak pada hari kiamat akan terus ada, warnanya tetap warna darahnya merah, tetapi aromanya aroma minyak kasturi. Ini ya, luka jihad saksi ini kelak pada hari kiamat tentang kebaikan-kebaikan tubuh yang luka karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati oleh keduanya. Allah. Wa an Mu'adz, dan dari sahabat Mu'adz radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, bersabda Nabi, mengqatala man orang qatala yang berperang, man fi sabilillah di jalan Allah, min rajulin dari seorang laki-laki muslimin muslim, fuwaqa naqatin itu satu istilah yang bermakna selama 2 perahan susu ya, selama 2 perahan susu, artinya sebentar. Orang yang berperang di jalan Allah sebentar saja, fuwaqa naqatin seperti sebentarnya memerah susu 2 kali, wajabat maka wajib lahu bagi man al jannatu surga. Jadi yang berperang itu rajulun muslim ya, laki-laki muslim, harus muslim ini. Kalau sudah muslim berperang di jalan Allah, maka wajib bagi dia itu masuk surga. Wa man juriha, maka barang siapa yang dilukai jurhan pada satu luka, fisabilillah di jalan Allah, au nukibah atau ditimpa nakbatan satu musibah, fa innaha maka sesungguhnya musibah itu, bahwa sungguhnya jurhan ya, luka, kembali ke luka, taji'u datang yaumal kiamati pada hari kiamat, ini kembali ke musibah, bisa kembali ke jurhan, kayaknya lebih ke musibah ini muannas. Maka musibah itu datang pada hari kiamat ka auzari, tetapi kayaknya kalau musibah itu mungkin musibah yang bersifat luka ini. Musibahnya berupa luka.
Maka datang pada hari kiamat ka'agzari, lebih deras luka itu makanan dari yang ada. Lukanya kelak pada hari kiamat datang dan lebih parah, lebih deras. Darahnya lebih deras. Launuha, warnanya az-za'faran. Nah, ini warnanya sudah kuning ini. Karena za'faran itu minyak misik, minyak wangi yang warnanya kuning. Warihuha, dan aromanya kal miski, seperti minyak kasturi. Darahnya bukan merah lagi tapi sudah kuning, aromanya seperti minyak misik. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan kepada hadis Imam Abu Daud wa Tirmidzi. Waqala, dan berkata Abu Daud, ya, hadis hasan. Wan Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Abi Hurairah, marra, berjalan, rajulun, seorang laki-laki, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin, berjalan di satu jalan bukit. Ada bukit, ya. Ada jalannya, jalan kecil ini. Fihi, di dalam jalan itu, uyainatun, ada mata air min ma'in, dari air, azabatin, yang enak, yang tawar. Salah satu sahabat Nabi berjalan di jalan di antara dua bukit, ya. Terus kemudian di situ dia menemukan mata air yang airnya enak, lezat, tawar. Fa'ajabatu, maka Uyainah itu, ya, mata air itu membuat sahabat Nabi itu takjub, heran, takjub, senang luar biasa. Faqala, maka berkata sahabat itu, lau itazaltun nas, andai kata saya meninggalkan an-nas, manusia, faqamtu, lalu saya berdiam, fi hadza syi'bi, di jalan kecil ini, walan af'ala, dan saya tidak akan melakukan itu, hatta, sehingga astadina, saya minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari begitu senangnya mendapatkan mata air, ya, di padang pasir yang jarang air, sahabat itu kemudian ingin uzlah, ingin tinggal di celah gunung itu, karena dia sudah mendapati mata air sebagai salah satu sumber kehidupannya. Tapi dia tidak segera melaksanakan, dia harus sowan dulu ke Nabi. Fadzakaro, maka kemudian rojul, sahabat itu bilang zalika, niatnya tersebut, di Rasulillah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bilang begini, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa inna muqama ahadikum, karena sesungguhnya muqama, melaksanakannya atau diamnya, ahadikum, salah satu kamu sekalian, fi sabilillah, di jalan Allah, afdalu, adalah lebih utama, min sholatihi, dari sholatnya ahad, dari sholatnya ahadikum, salah satu kamu sekalian, fi baiti, di rumahnya, sab'ina aman, 70 tahun. Nabi melarang, jangan menyepi, jangan meninggalkan umat manusia yang lagi berperang melawan orang-orang kafir yang hendak merebut wilayahnya. Karena jihad mengusir orang-orang kafir itu lebih bagus daripada beribadah atau tinggal di rumah atau di tempat yang sepi selama 70 tahun. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak ingin, ayyaghfirallahu lakum, mengampuni Allah lakum, ke atas kamu sekalian. Apakah kamu tidak ingin dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian al-jannata, ke surga. Tidakkah kalian mau diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga? Kalau mau, ughzu fisabilillah, berperanglah di jalan Allah.
Mengqatala fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah fuwaqa naqatin, sebentar, fuwaqa naqatin, selama seperti lamanya memeras ya susu 2 kali, sangat sebentar ini berarti. Wajabat, maka wajib lahu, bagi man, bagi orang, al jannatu, surga. Jadi kalau lagi musim perang itu tidak boleh menyepi, walaupun nyepinya itu dalam rangka beribadah, ngaji atau sholat sunnah siang hari siang malam, itu tidak seberapa dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan umat darurat karena menghadapi orang kafir yang hendak menguasai wilayah orang Islam. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis tersebut At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, ini hadis hasan. Al-fuwaku, makna fuwaku ma bainal halbatain, ma apa bainal halbatain, di antara 2 perahan susu. Ini menandakan waktu yang sebentar. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.